Pemirsa, ada kabar gembira bagi wisatawan yang akan liburan atau bepergian. Kali ini Anda tidak harus berlama-lama untuk karantina. Ya, Anda hanya akan melakukan karantina selama 3 hari dan kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Maret 2022 mendatang. Pemerintah memutuskan untuk menurunkan masa karantina yang sebelumnya 5 hari menjadi 3 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri yang datang ke tanah air yang akan berlaku mulai 1 Maret 2022 mendatang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, sesuai hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, aturan PPKM level 3, 2, dan 1 akan disesuaikan untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Namun mulai diberikan kelonggaran agar aktivitas masyarakat terutama perekonomian bisa menggeliat kembali. Ini sudah 3 hari, 1 Maret akan kita evaluasi. Dan seandainya trennya terus menunjukkan kebaikan, maka pemerintah sedang menyiapkan pertimbangan yang komprehensif agar 1 April ini kebijakan karantina itu akan dibebaskan. Baik, terima kasih banyak. Kita sesuai dengan data, jadi kita mengambil kebijakan ini berbasis data dan atas nasihat dari para ahli dan juga dari Kementerian Kesehatan, dari Satgas, dan para ahli profesor gunung besar ini memberikan masukan, dan tentunya 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah vaksinasi yang harus kita tingkatkan, nomor 2 adalah protokol kesehatan yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kabar baik lainnya, jika situasi terus membaik, pemerintah akan membebaskan karantina pada 1 April mendatang bagi pelaku perjalanan luar negeri yang datang ke tanah air dengan syarat vaksinasi dosis 2 dan booster. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya mengenai masa karantina pelaku perjalanan luar negeri sekarang hanya 3 hari, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Selamat pagi Pak Maulana. Selamat pagi Mas Setio. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Baik. Gimana, Mas? Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini kabar gembira atau bagaimana Anda menyikapi nih dari teman-teman pelaku usaha di industri pariwisata, hotel dan restoran menyikapi dari kebijakan yang akan diberlakukan tanggal 1 Maret mendatang nih. Jadi 3 hari saja Pak masa karantina PPLN. Silakan. Ya tentu kalau ditanya ke kami di industri yang bergerak di sektor pariwisata, ini adalah merupakan kabar baik ya, karena dengan dipangkasnya masa karantina tentu segmen market yang kita yang seperti turis asing segala macam itu bisa lebih lebih memiliki ruang ya untuk masuk ke Indonesia dengan menurunkan cost of traveling mereka. Sekarang ini kan kita bicara, kalau kita bicara pelaku perjalanan luar negeri, khususnya wisatawan mancanegara, itu masuknya ke Indonesia itu kendalanya kan adalah daya saing kita dengan negara lain, di mana negara lain tidak lagi menerapkan sistem karantina. Nah, sementara kita masih menerapkan sistem karantina. Dan dengan adanya penurunan masa karantina, tentu daya saing ini akan terus meningkat untuk Indonesia. Demikian, Mas. Sejauh mana Pak dampak yang bisa Anda proyeksikan ini, akan ada suatu peningkatan yang signifikankah begitu dengan perubahan ini? Ya kita bisa melihat berkaca dari Bali ya, yang sudah membuka bordernya untuk wisatawan mancanegara. Sudah mulai turis itu masuk ke Indonesia, khususnya masuk ke Bali dan nanti juga ke Bintan. Nah ini kan bisa terlihat ya, dengan masa karantina yang diterapkan di Bali atau di Bintan saja sudah mulai ada impact. Nah apalagi kalau nanti masa karantina ini diturunkan lagi menjadi 3 hari, tentu ini menjadikan bisa menjadikan basisnya yang sekarang ini menjadi indikatornya sekarang ini untuk lebih tinggi lagi peningkatan tersebut. Ya, Mas. Oke, berlaku pada tanggal 1 Maret, begitu lantas teman-teman menyikapi sampai menuju hari H-nya begitu apa? Apakah ada inovasi yang segera dikejar lagi nih untuk paling tidak, kita harus grab nih dengan cepat juga ini Pak Maulana? Ya, jadi kalau dengan ada masa sisa waktu yang akan diterapkan ini, tentu
harapan baik nanti ya pada tanggal 1 Maret itu tentu semua industri atau stakeholder pariwisata akan bersiap-siap. Contohnya seperti hotel ya, hotel dan restoran, khususnya daerah-daerah yang merupakan target destinasi wisata mancanegara seperti Bali dan Bintan. Ini akan terus bersiap dengan untuk menerima lagi kedatangan tamu-tamu tersebut. Karena bagaimanapun kita harus melihat juga ada destinasi-destinasi seperti Bali, Bintan, ya kan, yang sangat bergantung okupansinya kalau kita bicara hotel, itu kontribusi terbesarnya itu dari wisatawan mancanegara. Jadi kalau misalnya karantina itu masih diterapkan yang cukup lama, ini tentu masih dalam taraf terbatas ya untuk bisa masuk ke wisatawan mancanegara. Namun jika ini makin dipotong dan bahkan nanti misalnya ditiadakan masa karantina tersebut, tentu harapan besar ini akan terbuka lagi di tahun ini. Sekian, Mas. Oke, tapi kalau kita lihat occupancy rate-nya sendiri di hotel dengan masa saat ini dengan pembukaan wilayah Bali dan sekitarnya, apalagi kita tahu ada momentum Mandalika, G20 begitu, ini seharusnya sudah bisa meningkatkan dengan event-event internasional seperti saat ini yang diselenggarakan Indonesia, Pak Maulana. Ya, tentu iya. Ini yang menjadi harapan baik ya di tahun 2022 ini, karena pemerintah memang melakukan atau mendorong kegiatan MICE dan sport tourism khususnya di tahun 2022 ini untuk kembali merecovery sektor pariwisata. Sekitar kita lihat di Mandalika ya, dengan adanya persiapan untuk MotoGP, kemudian juga sekarang ada G20, B20 yang juga ada di berbagai daerah. Nah ini tentu tentu mendorong kembali pertumbuhan daripada okupansi hotel di berbagai daerah, yang khususnya yang terlibat dalam B20 dan G20, dan termasuk juga untuk di Mandalika atau NTB pada umumnya dan kegiatan MotoGP tersebut. Berarti akan semakin menjadi booster lah dengan adanya pemangkasan masa karantina ini, begitu ya Pak Maulana? Iya, betul sekali. Karena kan bagaimanapun setiap event itu kan kita juga peserta atau kontingen yang akan datang itu dari mancanegara itu tentu mereka juga melihat hal itu, Mas. Bagaimana mereka melihat efisiensi mereka begitu datang itu terlepas dari masalah karantina dan seterusnya. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai lokasi-lokasi karantina, bukankah ada yang di hotel juga begitu, Pak Maulana? Iya, memang betul. Sekarang untuk Bali ya kan atau Bintan itu memiliki konsep yang berbeda untuk karantina ya, khusus ya, karena itu menyangkut dari Wisman ya. Seperti di Bintan itu kita menerapkan bubble travel. Iya. Nah, kemudian di Bali juga itu karantina hotel dengan berbagai variatifnya. Ini sebenarnya salah satu upaya untuk men-trigger menjadikan daya tarik ya bagi para wisman itu untuk datang kembali ke Indonesia, khususnya destinasi yang disampaikan tadi, Bintan dan Bali gitu. Nah itu pola dan strateginya. Tapi bagaimanapun akan lebih baik jika karantina itu tidak ada sama sekali. Itu yang sebenarnya diharapkan oleh pelaku usaha kan. Karena masa karantina itu bagaimanapun selama daerah lain ada yang menerapkan tidak ada karantina untuk masuk ke negara tersebut, tentu itu akan menjadi kompetitor yang berat juga bagi Indonesia untuk menarik wisatawan mancanegara. Nah ini menarik Pak Maulana, rencananya kalau misalnya 3 hari di bulan Maret ini juga berhasil, kabarnya di bulan berikutnya akan ditiadakan begitu untuk masa karantinanya. Ini akan seberapa menarik kita bahas di segmen berikutnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mempersilahkan masyarakat untuk jalan-jalan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Ya, Luhut menyatakan warga yang sudah divaksin COVID-19 lengkap dan sudah mendapatkan booster serta tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid boleh pergi kemana saja. Selain itu, Luhut melaporkan sekitar 60% orang yang meninggal akibat varian Omikron belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Mayoritas pasien meninggal lainnya diketahui memiliki komorbid dan orang berusia lanjut. Ya sudah divaksin, sudah 2 kali, sudah booster, tidak ada komorbid, ya jalan-jalan aja, tidak perlu ada yang dikhawatirkan berlebihan. Kita belum ada lihat
untuk ada pengetatan lagi, tidak. Justru kita pelonggaran-pelonggaran akan kita lakukan, tetapi dengan monitoring yang ketat. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Ya, Pak Maulana, kita akan lanjutkan kembali. Ini menarik barusan Pung Luhut begitu ya menyebutkan kita boleh jalan-jalan, tapi kalau sudah punya booster. Nah ini menjadi salah satu juga akhirnya komponen juga yang akan bisa meningkatkan lagi okupansi rate hotel maupun juga restoran nantinya. Ya tentu kalau kita mendengarkan itu menjadi satu harapan baru ya bagi pelaku di sektor usaha pariwisata ini. Karena pertama yang kita lihat dari statement itu adalah pemerintah sudah mulai confidence untuk melakukan pelonggaran-pelonggaran terhadap masalah pergerakan orang. Itu dulu poinnya. Karena bagaimanapun sektor pariwisata itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya pergerakan orang. Nah, pergerakan orang itu bukan hanya di domestic travelernya aja untuk pergerakan wisatawan Nusantara, tapi juga wisatawan mancanegara. Dengan adanya banyak pelonggaran tersebut, ini kan menjadi lebih mudah. Pertama tadi confidence-nya ya, confidence dari pemerintah untuk melakukan pelonggaran itu dulu. Dengan adanya confidence itu justru lebih mudah kita menjualnya kembali untuk mengajak wisatawan mancanegara itu kembali berkunjung ke Indonesia. Itu poinnya Mas. Yang sekarang ini menjadi sulit itu pada saat mereka melakukan buka tutup. Ini akan menjadi problem besar sebenarnya bagi industri pariwisata untuk menjual khususnya di segmen market asing. Ya. Bisa dikatakan itu menjadi suatu unsur yang ketidakpastian begitu ya kalau kita bicara mengenai sistem buka tutup tadi. Dan bicara mengenai tadi masa karantina yang tadi dipangkas 3 hari, kemudian Anda berharap ini tidak ada lagi pembatasan masa karantina begitu. Ada wacana juga per 1 April kalau memang berhasil juga kita dalam penanganan pandemi, kemudian 1 Maret penerapan 3 harinya juga cukup berhasil juga. Ternyata kita dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sudah cukup. Ini rencananya akan ditiadakan juga masa karantina. Nah ini bagaimana teman-teman PHRI menanggapinya? Ya jadi begini, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Menko di sini, beliau menyampaikan bahwa jika nanti ternyata menjadi lebih baik lagi terkontrol, ini nanti akan tidak ada lagi masa karantina kan begitu. Yeah. Nah ini apa yang disampaikan itu bisa menjadi acuan yang baik ya, bahwa pertama pemerintah menyampaikan tidak lagi berpikir membatasi, tapi sudah berpikir melonggarkan kan gitu. Jadi kalau pada saat ini misalnya dari 5 menjadi 3 atau 3 menjadi tidak ada, itu menjadi sesuatu yang baik ya. Tapi yang lebih sulit lagi kalau kita bicara dari 5 nanti menjadi 7. Nah ini biasanya terjadi friksi di lapangan. Pertama adalah masalah keikhlasan dari pelaku perjalanan luar negeri tersebut untuk melakukan karantina yang ditambah harinya itu loh, di luar dari prediksi mereka. Yang kedua juga nanti kita akan ada masalah mempersiapkan hotel karantinanya juga pasti ada kalau mendadak. Itu yang terjadi. Kita kan belajar dari pengalaman ya. Betul. Nah, jadi memang harus terencana. Namun demikian ya saya sampaikan sekali lagi bahwa yang disampaikan oleh pemerintah melalui Pak Menko yang disampaikan itu adalah pemerintah tidak lagi berpikir membatasi, tapi pemerintah sudah mulai berpikir melonggarkan, mencari desainnya itu dengan melonggarkan. Dengan itu maka saya yakinkan ini menjadi satu harapan baru lah bagi sektor pariwisata untuk tahun 2022 ini khususnya. Baik, tapi di bulan Februari ini juga tercatat lonjakan yang peaknya lah bisa dikatakan ya untuk kasus positif Omikron di Indonesia. Kemudian akhirnya PPKM ditingkatkan menjadi level 3. Bagaimana? Apakah ini ada dampak yang mungkin ikut menekan dari sektor pariwisata kembali ke khususnya hotel dan restoran, atau tadi dengan adanya modifikasi penyesuaian begitu akhirnya tidak terlalu berdampak meskipun kita sudah berada di level 3 untuk penerapan PPKM? Ya, dari sini ke depannya mungkin nanti akan menjadi satu paradigma baru ya Mas ya. Jadi maksudnya apa? Masyarakat atau pelaku perjalanan ini nanti akan lebih berpikir dengan kasus yang meningkat mungkin.
Jadi begitu kasus meningkat, mereka akan menghindari perjalanan tersebut gitu loh. Contohnya sebagai sekarang masalah Omikron ya. Ya. Omikron memang bisa dikatakan bahwa virus ini tidak perlu terlalu mengkhawatirkan misalnya setelah mereka mendapatkan vaksin 2 kali, apalagi sudah mendapatkan booster kan gitu. Nah, terus masa inkubasinya juga yang sebentar. Oke, nah pemerintah mengatakan bahwa ini tidak perlu terlalu mengkhawatirkan. Dengan hal seperti ini berarti confidence pemerintah terhadap terhadap masalah Omikron ini berarti kan sudah cukup tinggi ya. Berarti sudah tahu bagaimana cara mengatasinya sehingga tidak perlu lagi adanya pembatasan. Nah, kalau kami di sektor pariwisata tentu berpikirnya juga hampir mirip seperti itu, bahwa nanti yang akan melihat itu apakah itu naik turunnya pergerakan orang itu ya dari kasus itu sendiri. Jadi pelaku perjalanan itu sendiri sudah bisa melihat nanti angka kasusnya tinggi, mereka akan menghindari untuk bergerak ke negara tersebut. Itu yang terjadi nanti, Mas. Seperti sekarang ya, angka kasusnya kan meningkat. Iya. Itu okupansi juga pasti tertekan dengan adanya masalah ini. Ini kita baru bicara domestik ya. Karena banyak orang yang sudah khawatir. Sekarang orang sudah mulai teredukasi terhadap virus ini. Bahkan Presiden Amerika Serikat sudah memberikan warning juga nih buat warganya berkunjung ke Indonesia begitu. Ya, betul. Oke, tapi ini memang karena situasional begitu ya, Pak Maulana. Ya. Kalau menyikapi kondisi seperti ini, nah, lantas tantangan terbesar dari teman-teman PHRI sendiri bagaimana melihat kondisi di tahun 2022 ini? Apakah tadi pembatasan-pembatasan yang sudah mulai dilonggarkan ini juga nampaknya masih perlu penyesuaian begitu dari masyarakatnya? Ya, pertama begini, begitu pemerintah memberikan suatu pelonggaran, industri pariwisata juga memiliki tantangan berat juga ya, tantangan besar juga ke depan. Dengan pemerintah memberikan pelonggaran, nanti industri pariwisata juga harus benar-benar intens untuk mensosialisasikan masalah prokes ini. Sudah pasti itu, Mas. Karena bagaimanapun sama dengan penyakit-penyakit lain yang biasanya dihadapi oleh suatu negara ya. Nah, begitu dia naik kasusnya, otomatis tamunya pasti akan turun kan gitu. Yeah. Ya, mereka kekhawatiran pelaku perjalanannya ada. Masalah COVID ini akan terjadi seperti itu nanti ke depannya. Nah, otomatis kita harus menghindari meningkatnya kasus-kasus COVID ini di Indonesia. Jika itu terjadi, jika itu bisa kita lakukan, maka pelaku perjalanan itu tetap akan confidence untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Dan seperti tadi disampaikan, tidak bisa dipungkiri bahwa ada negara-negara nanti yang akan melakukan travel ban sendiri, mengingat kasusnya lagi naik di satu negara gitu. Betul. Itu akan kembali ke asalnya seperti itu nantinya. Iya, di kebijakan masing-masing negara begitu ya, sambil melihat perkembangan COVID secara global. Tapi dampaknya sendiri dari Omikron begitu kan, kita tahu okupansi pasti akan turun begitu. Tapi bagaimana dari sisi kualitas? Karena kita tahu pariwisata adalah industri jasa begitu, layanan yang diberikan kepada konsumen ataupun masyarakat pengguna. Bagaimana? Adakah ada korelasi yang cukup kuat atau justru tidak ada? Boleh dalam artian setelah adanya pengurangan pengunjung begitu, akhirnya kualitasnya ikut turun juga ini, atau tidak boleh ada penurunan kualitas sama sekali harusnya, Pak? Ini menjadi satu jawaban yang berat ya, karena begini, saat ini memang kita ini kalau apalagi bicara hotel ya, itu kita menghadapi situasi okupansi cukup rendah. Yeah. Okupansi cukup rendah, dan kemudian dampak dari okupansi cukup rendah itu, hotel itu melakukan efisiensi termasuk jumlah tenaga kerjanya. Nah, ketidakpastian ini berdampak kepada serapan tenaga kerja. Tentu kalau kita sudah melakukan efisiensi di skup tenaga kerja, pasti akan terdampak juga terhadap pelayanan kan gitu. Namun dengan adanya wacana-wacana bahwa akan dilakukannya pelonggaran-pelonggaran terkait masalah kebijakan, kan yang jadi masalah ini kan kebijakan, Mas. Kalau kebijakannya masih ada ketidakpastian, tentu market juga akan bertahan untuk sulit untuk tumbuh. Nah, dengan adanya kebijakan yang sudah mulai confidence, tentu nanti hotel pun juga memiliki confidence tinggi untuk menyerap kembali tenaga kerjanya, karena mereka udah lihat future itu gitu. Itu yang menjadi ininya, dan kita berharap tahun 2022 ini menjadi era kebangkitannya kembali gitu loh, sehingga mulai pelaku perjalanan luar negeri mulai masuk, sehingga serapan tenaga kerjanya juga akan meningkat kembali.
Demikian. Oke, berarti seiring sejalan begitu deh ya dengan adanya Iya. tingkat okupansi, berarti dari sisi benefit juga sudah mulai ada yang diterima oleh perusahaan begitu, dalam artian pengelola hotel dan restoran. Disitulah nanti akan seiring juga dengan peningkatan ataupun penambahan kualitas yang semakin baik lagi begitu ya Pak Maulana ya. Iya, betul. Baik, semoga tahun 2022 ini benar-benar menjadi momentum yang tepat juga bagi kebangkitan industri pariwisata, hotel dan restoran di Indonesia, dan kita juga bisa terbebas dari COVID-19 khususnya Omikron begitu Pak Maulana. Terima kasih banyak Pak Maulana atas sharing yang diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Maulana. Ya, salam sehat.